dengan persatuan. Allah kami menyatakan kemuliaan demi kemuliaan dalam gereja-gereja-Mu di wilayah zona utara ini sampai Bapa jiwa-jiwa di masyarakat tahu bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Hari Tuhan lawat Bapa, semua yang ada di sini Bapa berdoa. Gereja-gereja Bapa di wilayah zona utara juga semuanya ada kerinduan untuk memulihkan anak-anak muda, kebangkitan anak-anak muda, dan menjadi roh seperti Yosua dan Kaleb, yang ada roh berbeda Tuhan, yang melihat rencana-Mu, menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa di masa akan datang di bangsa Malaysia. Kami juga berdoa bahwa lawatan-Mu kepada semua belia-belia di universitas Bapa semuanya akan dilawat oleh-Mu. Mereka akan tekun dalam pemuridan dan penginjilan di dalam nama Yesus. Oh, mereka akan diberikan Bapa menjadi alam kerajaan zaman ini. Mari lawat Bapa bangsa kami, Bapa negeri-negeri di wilayah zona utara juga kami serahkan setiap negeri ini. Bapa, pembangunan ekonomi akan jadi luar biasa, sangat luar biasa. Karena kemurahan kasih karunia berkat yang Allah curahkan atas negeri-negeri ini. Bapak, kami juga bawa semua pemimpin di negeri ini ada memiliki visi hikmah yang luar biasa dari sorga untuk dapat mengelola semua sumber di negeri dengan baik, dengan benar, dengan adil Tuhan. Bapak, mari lawat bangsa itu kami Bapak, semua negeri-negeri di wilayah zona utara kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapak, kami doakan kesejahteraan kota kami yang diterima kesejahteraan Allah. Kami ada di sini kami doakan kesejahteraan kota negeri-negeri ini Tuhan. Karena kemuliaan Allah lawan atas negeri-negeri ini. Bapak, kami serahkan Bapak semua negeri di wilayah zona utara dalam tangan pengasihan-Mu. Biar hendak menjadi di dalam nama Yesus yang amat baik. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kepada Tuhan. Kita masih tetap berdoa dengan topik doa yang kedua. Dan kita akan berdoa untuk wilayah Pantai Timur, Pahang, Terengganu, dan Kelantan. Mari doa ini akan dibawakan oleh Pastor Ria. Mari kita berikan tepuk tangan. Ria. Jemaat Tuhan, kita bergabung di dalam doa. Saya rindu untuk membagikan bahan-bahan doa ini sesuai dengan barisan-barisan yang ada dengan kamu, supaya tidak ada yang terlepas di dalam bahan-bahan doa ini. Jika boleh, yang barisan 1 dan 2 ini boleh mendoakan yang bahagia, yaitu berdoa kepada gereja supaya mereka tetap bergerak dengan misi dan visi yang telah diberikan Tuhan Yesus. Amin. Kemudian barisan yang seterusnya, ya, kamu berdoa supaya gereja juga diberikan hikmat, kebijaksanaan, dan juga kreativiti di dalam menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Apalagi di dalam selepas situasi pandemik, budaya ibadah itu telah berubah, ya. Jadi kita berdoa supaya gereja diberikan hikmat, kreativiti untuk menjangkau dengan cara yang baru, mungkin juga dengan generasi yang baru. Yang barisan yang seterusnya saya ingin Anda berdoa, yaitu tentang berdoa supaya gereja diberikan kekuatan untuk menempuh segala bentuk cabaran yang menurut saya baru akibat daripada pandemik. Berdoa supaya mereka tetap cekal, kuat di dalam Tuhan. Pastor, pemimpin gereja, dari semua sudut pemimpin yang ada. Kemudian yang bagian saya, barisan 1 dan 2, kita berdoa bersama-sama supaya gereja diberikan kekuatan khususnya untuk pelayanan orang asli, ya, untuk orang asli, supaya mereka terus bergerak sesuai dengan pimpinan Tuhan. Yang seterusnya di barisan yang ketiga, berdoa untuk kegigihan dalam doa dan syafaat untuk penerobosan rohani di wilayah Pantai Timur ini, Pahang, Terengganu, dan Kelantan khususnya. Oke, yang bagian yang di belakang berdoa untuk gejala sosial, yaitu masalah LGBT, ya, masalah LGBT. Saya tidak tahu ada di antara kita yang tahu tak tentang LGBT pun. Mereka punya pengakuan rasuli. Mereka ada pengakuan rasuli mereka ada doa
Kalau kita ada doa Bapa kami, mereka ada versi mereka. Jadi saudara, LGBT bukan saja mulai masuk di dalam komunitas, tapi dia sudah mulai ada gerejanya sendiri, dan itu boleh mengaburi ya, ataupun menipu jemaat kita, khususnya orang-orang muda. Jadi kita berdoa supaya gereja diberikan hikmat ya, dengan lensa firman Tuhan untuk menangani masalah LGBT, penyalahgunaan dada, pengguguran, keruntuhan rumah tangga, maupun sekolah atau college dan sebagainya. Jadi saudara, kita akan berdoa bersama-sama, khususnya yang menyentuh tentang agar kadar kemiskinan di wilayah ini diturunkan. Kita berdoa bersama-sama, amin. Jika Anda boleh berdoa di dalam bahasa roh, silakan berdoa dalam bahasa roh. Kemudian Anda masuk di dalam bahan doa yang setelah kongsikan sebentar tadi. Haleluya. Kami bersyukur malam ini Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami percaya Roh-Mu ada di sini. Hadirat-Mu sedang menolong kami. Hadirat-Mu sedang memberikan kami hikmat. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Telah diberikan kepada kami, telah dikongsikan kepada kami. Haleluya. Thank you Yesus. Haleluya. Terus bekerja melalui gereja sesuai dengan tema masa pada bulan Tuhan itu ada desakan waktu ya Tuhan. Kami berdoa jemaat-Mu, gereja-Mu akan menetapkan visi itu. Desakan waktu ya Tuhan. Oh, ada desakan waktu untuk mencapai lebih banyak jiwa-jiwa. Ada desakan waktu supaya gereja diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk menangani isu-isu sosial, untuk menangani isu-isu yang ada di sekitar wilayah. Karena timur ini Tuhan, kami berdoa supaya lebih hikmat dan kebijaksanaan kepada gereja. Kami juga berdoa kepada pemimpin-pemimpin tempatan, khususnya wilayah pantai timur ini Tuhan. Engkau yang mengangkat mereka di posisi mereka sebagai pemimpin. Engkau beri hikmat, Engkau beri kebijaksanaan untuk menjatuhkan, menurunkan kadar kemiskinan di wilayah negeri ini ya Tuhan. Kami percaya oleh anugerah dan kemurahan-Mu, oh gereja-Mu akan menjadi berkat bagi negeri-negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami istirahat berkat ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan Yesus berkati. Bapak Ibu, kita masih tetap berdoa. Topik doa yang berikutnya, kita akan berdoa untuk Jawa Tengah atau pusat, yaitu Selangor, IL Putrajaya dan Negeri 9. Ada beberapa kertas yang sudah di print out, boleh mungkin dibagikan karena selainnya tidak ada.
supaya kita boleh menaikkan doa bersama-sama. Dan doa ini akan dipimpin oleh Pastor Theophilus. Jadi haleluya. Saudara-saudara, kita masuk di dalam doa kita. Khususnya kita berdoa buat zona tengah, itu pusat, itu Selangor, Putrajaya, dan Negeri Sembilan. Saudara, ada 7 pokok doa yang kita perlu doakan dalam hari ini untuk zona tengah ini. Itu yang pertama, gereja tidak harus leka dan lalai bertanya kepada Tuhan apakah ekspektasi Tuhan terhadap mereka untuk tahun 2023. Saudaraku, kita berdoa pada hari ini tentang gereja mulai mengalami sebuah tekanan. Hari ini ada sebuah penurunan dan gereja perlu bertanya kepada Tuhan pengharapan apa yang harus dikerjakan di tahun 2023 ini. Dan kita berdoa juga pintu-pintu sudah mulai tertutup untuk pengajaran firman Tuhan. Saudara tahu bahwa situasi bukan mudah untuk kita bagi orang percaya, dan kita berdoa sebagai gereja Tuhan supaya pengajaran firman Tuhan ini tidak dilalaikan. Amin. Dan kita berdoa, ingat perempuan 10 gadis yang disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan di Matius 25. Saudara ingat itu ada 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Itu saudara paham, menghentikan Tuhan. Tentunya orang yang bijaksana mempersiapkan segala sesuatu. Nah, kita berdoa juga di bagian yang ketiga, umat Tuhan terus haus akan Roh Kudus dan kebenaran Tuhan. Yang kita berdoa supaya semua gereja Tuhan memiliki rasa haus kepada roh Allah, roh Allah yang terus mengurapi kita dan haus akan kebenaran. Kita juga berdoa agar gereja-gereja bersatu dan menjadi berkat kepada komunitas tempatan, khususnya di daerah Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Negeri Sembilan, dan boleh melangkaui wilayah mereka, boleh menjadi berkat di daerah mereka. Ya, kita berdoa juga buat gereja-gereja terus menjadi penjaga dan pengawal atas negara ini. Amin. Kita sebagai gereja harus tampil beda dan menyuarakan suara kebenaran. Amin. Amin. Dan kita juga berdoa buat Putrajaya menjadi simbol perpaduan keamanan, harapan, kebenaran, dan keadilan. Dan kita minta melalui ini adalah sebuah pencetus setiap perundang-undangan. Kita berdoa biar tidak ada diskriminasi. Amin. Dan kita berdoa buat isu kemiskinan bandar. Kita tahu bahwa di beberapa tempat, berbagai tempat mungkin di daerah zona tengah ini ada juga golongan-golongan orang-orang miskin. Kita berdoa buat mereka supaya Tuhan melawat orang-orang miskin. Amin. Saudara, kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama malam hari ini. Kita percaya Tuhan berkuasa untuk mengerjakan kehendak-Nya. Haleluya. Murala pataka seka lala masu. Kira pataka lala masyana ya lala masu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami berdoa buat zona tengah, pusat daerah Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Negeri Sembilan. Kami berdoa buat gereja-Mu Tuhan pada hari-hari ini. Biarlah gereja-Mu Tuhan tidak pernah Tuhan puas dengan keadaan, dan mereka tidak pernah lalai dalam mengerjakan kehendak-Mu dalam hidup mereka. Kami berdoa biarlah gereja-Mu terus bertanya apa yang menjadi kerinduan Tuhan atas daerah zona tengah ini. Biarlah gereja-Mu terus Tuhan mencari kehendak Tuhan, berdoa sungguh-sungguh Tuhan, dan biarlah Tuhan nyatakan kehendak-Mu atas gereja-Mu, sehingga gereja-Mu Tuhan boleh mengerjakan segala sesuatu seturut kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, waktunya sangat singkat. Ini waktunya gereja Tuhan mulai bangkit. Tuhan mendengar dari Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan atas zona tengah ini Tuhan, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Negeri Sembilan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami tahu keadaan sekarang bukan mudah bagi gereja Tuhan. Sudah mulai pintu-pintu tertutup, pergerakan gereja-gereja Tuhan sudah mulai dibatasi. Namun kami percaya Engkau tidak kehilangan cara Tuhan. Engkau punya ide-ide yang baru. Engkau punya strategi-strategi yang baru untuk memajukan sesuatu bagi gerejamu, sehingga gerejamu Tuhan keluar dari keadaan yang tertekan dan mengerti apa yang mereka kerjakan di balik sebuah tekanan keterbatasan yang sedang dialami oleh gerejamu. Malam hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah gerejamu terus Tuhan bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Mereka mencari Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup mereka Tuhan. Sambil berjaga-jaga dan mengerjakan Tuhan amanat agung Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan dengan kuasa yang Allah menggerakkan umat-Mu di dalam roh-Mu. Mereka menyatakan kehendak Allah atas wilayah zona tengah ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi gerejamu dengan roh-Mu ya Tuhan. Dengan pengurapan dan roh-Mu mereka boleh Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Karena melalui roh-Mu Tuhan mereka mulai mengadakan tanda-tanda mukjizat dan tanda-tanda heran. Dan kami melihat melalui gereja Tuhan dengan pengurapan-Mu Tuhan, mereka boleh Tuhan menjadi dampak Tuhan di daerah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa biarlah gereja-Mu terus bersatu dan menjadi berkat bagi daerah-daerah yang kami doakan, Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya dan Negeri Sembilan. Tidak ada Tuhan tempat bagi iblis untuk mencah gereja-Mu, tapi gereja-Mu terus bersatu, bergandengan tangan untuk menjadi dampak di daerah ini. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh kerendahan hati yang Kau berikan ke gereja-Mu. Tidak ada yang lebih penting selain mementingkan kerajaan Allah untuk daerah ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan beri gereja-Mu. Biarlah mereka Tuhan, gereja Tuhan menjadi penjaga pengawal atas negara ini. Mereka adalah pendoa-pendoa Tuhan, tiang-tiang doa untuk daerah ini Tuhan. Mereka Tuhan mendoakan untuk kesejahteraan zona tengah ini, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Negeri Sembilan. Mereka Tuhan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan, gereja Tuhan punya pengaruh yang besar untuk pemerintah, untuk keamanan dan situasi di daerah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan buat pusat pemerintahan Putrajaya menjadi simbol perpaduan, di mana segala sesuatu Tuhan boleh diputuskan di daerah ini Tuhan. Segala perundang-undangan dan segala keputusan-keputusan yang ada ditetapkan di daerah ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengambil alih seluruhnya Tuhan. Semua pemimpin-pemimpin yang ada di Putrajaya, biarlah mereka memiliki roh takut akan Tuhan. Dan semua keputusan-keputusan mereka adalah keputusan yang berasal daripada-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam keputusan mereka tidak ada diskriminasi Tuhan yang berbau sara. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka Tuhan boleh menjaga rakyat Malaysia ini dari segala perpecahan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati pemerintah di Putrajaya, berkati di dalam nama Tuhan, dan seluruh gereja-Mu Tuhan menjadi dampak di sana. Dan kami juga berdoa buat isu kemiskinan yang ada di daerah ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, secara keselamatan Tuhan tidak mungkin, tapi kami melihat bahwa ada juga mereka yang Tuhan ada Tuhan di bawah kolong jembatan, kaum marginal. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, oleh belas kasihan Tuhan turun atas mereka, dan gereja Tuhan membuka mata untuk melihat mereka, untuk menjadi orang-orang yang peduli, memperhatikan orang-orang miskin. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mulai dari gereja-Mu, untuk mereka berdoa dan membuat Tuhan kebajikan buat mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Jadilah kehendak-Mu atas zona tengah ini, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Negeri Sembilan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Masih tetap masih kita
semangat untuk berdoa, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan terus berdoa dengan topik doa yang keempat, yaitu di zona wilayah selatan, Johor dan Melaka. Doa ini diserahkan kepada Pastor Thomas. Haleluya. Saya percaya urapan doa besar di tengah-tengah kita. Amin. Dan saya percaya gereja di Pulau Penang malam ini diberi kesempatan jadi berkat buat Johor dan Malaka. Amin. Siapa mau berkat buat saudara-saudara kita gereja-gereja di Johor dan Malaka? Lambaikan tanganmu. Oke, saya ulang, kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa buat negeri Johor dan Malaka. Ada beberapa poin yang akan kita doakan. Yang pertama adalah gereja-gereja harus ambil bagian peluang yang ada dan melihat bagaimana caranya untuk menjadi bagian daripada proses pembangunan negara dan bangsa dan menjadi gereja tanpa ada sekatan. Yang kedua, kita berdoa juga supaya ada kesatuan di gereja-gereja antara para gembala gereja dan pemimpin-pemimpin gereja, supaya terjadi terobosan-terobosan yang luar biasa. Kita juga berdoa buat gereja-gereja dan orang-orang percaya supaya menjadi pemenang dalam Kristus dalam perjuangan menentang roh-roh yang menguasai oleh tersebut. Dan kita juga berdoa supaya penginjilan itu menjadi gaya hidup orang-orang percaya, saudara-saudara kita yang ada di Johor dan di Malaka. Kita juga berdoa supaya ada pemulihan di sektor pemulihan di dua negeri ini. Dan terakhir kita juga berdoa supaya kerajaan atau pemimpin-pemimpin yang memimpin kedua negeri ini yang tentang isu-isu pelancongan, SMS dan banjir, Tuhan beri hikmat buat mereka sehingga bisa menangani dan jadi berkat buat masyarakat yang di sana. Kita berdoa dulu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi atas Malaysia. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini, sekali lagi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi atas Malaysia. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Tuhan, firman-Mu yang berkata bahwa orang-orang percaya, gereja-gereja Tuhan harus menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Dari tempat ini, kami gereja-gereja di Pulau Penang, anak-anak Tuhan yang ada di Pulau Penang, memberkati gereja-gereja, anak-anak Tuhan yang di Johor dan Melaka. Bangkit dalam nama Yesus. Jadilah engkau menjadi terang dan garam atas negeri Johor, atas negeri Melaka, dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami juga berdoa, kami percaya pikiran-Mu juga adalah pikiran tentang kota-kota. Kami berdoa juga oleh gereja-gereja yang di Johor dan di Malaka supaya memikirkan kota-kota. Karena di kota-kota ada pribadi-pribadi, di kota-kota ada jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan. Sekali lagi kami katakan, gereja-gereja di Johor, gereja-gereja di Malaka, engkau bagi menjadi terang dan garam. Dalam nama Yesus, bersinarlah dan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa buat kesatuan gereja-gereja, pemimpin-pemimpin gereja, bahkan gembala-gembala Tuhan ada di negeri ini, di Johor dan di Malaka. Firman-Mu berkata,
dalam Mazmur 133, di mana ada kesatuan hati. Kesana Kau beritakan ada kehidupan. Kami berdoa di saat gereja-gereja bersatu, anak-anak Kau bersatu di Johor dan di Malaka. Kami katakan di sana ada kehidupan, kehidupan ilahi, kehidupan dari surga. Turun atas Johor, turun atas Malaka, dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa, kami memberkati gereja-gereja di Johor. Setiap roh-roh percocokan, setiap roh-roh pertikaian, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami tolak, kami usir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap benih-benih pertikaian, benih-benih percocokan, kami matikan kuasanya dalam nama Yesus Tuhan. Engkau tidak bisa mencerai-beraikan anak-anak Tuhan di sana. Engkau tidak bisa mencerai-beraikan gereja-gereja di sana. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat orang-orang percaya, gereja-gereja percaya, supaya mereka menjadi pemenang. Bukankah Kau berkata destiny kami adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami berdoa buat gereja-gereja, anak-anak Tuhan di Malaka, destiny-Mu adalah lebih daripada pemenang. Engkau bisa menaklukkan segala persoalan, Engkau bisa menaklukkan segala musuh-musuh, karena kuasa Tuhan diimpartasikan atasmu, karena kuasa Tuhan ada padamu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami melihat Tuhan bahwa kami di masa-masa akan datang, dalam waktu-waktu dekat ini, kami akan dengar ada banyak orang-orang dimenangkan di Johor dan di Malaka. Ada banyak orang-orang yang mencari Tuhan. Ada banyak orang-orang digelisahkan untuk berjumpa dengan Tuhan, dan mereka dimenangkan dalam gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan di kedua negeri ini, di Johor, di Malaka, berkati dalam nama Yesus. Semua kekayaan alam yang belum didaya gunakan, kami berdoa digunakan kembali dalam nama Yesus. Sumber-sumber daya alam yang dikandung di Johor dan di Malaka dinikmati semua oleh masyarakat di sana, diberdayakan untuk kemakmuran masyarakat yang di sana dalam nama Yesus. Berkati perekonomian mereka dalam nama Yesus. Berkatilah, kami percaya kalau dikatakan hari ini krisis, kami berdoa hari krisis diam dan tenanglah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami berdoa juga buat kerajaan negeri ini Tuhan, tentang isu-isu pelancongan, SMS dan banjir dengan baik. Tuhan, kami berdoa Tuhan, jika ada hal-hal di luar dugaan kami, di luar dugaan oleh orang-orang yang ada di Johor dan di Malaka, ada banjir dan lain sebagainya, berikan hikmat untuk pemimpin-pemimpin kerajaan Tuhan, supaya bisa mengelola dengan baik, supaya tidak ada yang kerugian-kerugian yang membahayakan dalam nama Yesus. Tapi mereka cekap tangkap ya Tuhan, dan bekerja karena ada ide dari Tuhan, ada pengurapan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan negeri Johor dan Malaka. Kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu atas Johor, datanglah kerajaan-Mu atas Malaka, dan terang kemuliaan Tuhan bersinar atas kedua negeri ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama kami bersyukur. Haleluya. Dapat sama-sama katakan. Kita akan terus masuk dalam topik doa yang berikutnya. Kita berdoa untuk Malaysia Timur dan Sabah, Sarawak. Orang Sabah, Sarawak. Mari kita bergandengan tangan sama-sama, amin. Saat kita berdoa di tempat ini, ada kegerakan Allah terjadi di Sabah Sarawak. Para penginjil juga akan lahir dari Sabah Sarawak. Seperti orang Indonesia datang dari Indonesia ke Malaysia. Kita akan bergandengan tangan dan topik doa ini kami serahkan kembali kepada Pastor. Sebelumnya, ya, topik 2 ini kami serahkan langsung kepada
Oh ya, haleluya. Langsung diambil. Mari kita berdoa untuk Sabah Sarawak. Tuhan mengenal setiap keadaan yang dilalui oleh setiap penduduk di Sabah dan Sarawak. Perasaan, tekanan, emosi yang turut mereka pikir dan rasakan, Tuhan Engkau mengenal semuanya. Namun Tuhan, kami ingin kembali kepadamu yang menciptakan setiap suku bangsa yang ada di Sabah dan Sarawak, supaya setiap suku yang ada di Sarawak dan Sabah ini akan bangkit kembali kepada penciptanya, kembali menyembah penciptanya, kembali mengutamakan penciptanya, kembali untuk berseru kepada nama penciptanya, yaitu Allah Bapa kami Yesus Kristus. Tuhan, mari Kau bersama di dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan ataupun yang terjadi di seluruh Sabah dan Sarawak. Berkati gereja-gerejamu yang terlibat bersama-sama. Tuhan, Engkau buka pintu-pintu bagi pelayanan hamba-hambamu, pelayan gereja-gerejamu, supaya setiap waktu yang ada ini dipakai sepenuhnya untuk gereja-gerejamu membawa berita Yesus Kristus, Injil Yesus Kristus kepada setiap suku bangsa. Bapa, kami doakan Engkau bersama, terlibat dengan pelayanan gereja-gereja Tuhan. Apakah itu gereja lokal yang ada di Sabah dan Sarawak, apakah itu satu pelayanan yang datang untuk membantu. Tuhan, pakai semuanya supaya Sabah Sarawak akan dipulihkan kembali, supaya kehidupan rohani yang ada di sana akan benar-benar murni memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Engkau yang ditinggikan. Bapa, kami doakan juga supaya pengaruh-pengaruh nilai Alkitab mengambil tempat di dalam kehidupan dan di dalam jiwa orang-orang Sabah dan Sarawak ini. Biarlah orang-orang Borneo hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Bapa, kami doakan supaya orang-orang Borneo akan kembali merindukan firman Tuhan, haus akan firman Tuhan, lapar akan firman Tuhan. Biarlah nilai-nilai, pengaruh nilai-nilai Alkitab mulai mengambil tempat setiap segi bahagian, baik di pemerintah, baik di swasta, baik terhadap anak-anak kecil, terhadap anak-anak yang masih sekolah, baik terhadap ibu bapak yang masih muda, baik dalam keadaan apapun. Tuhan, kami doakan nilai-nilai Alkitab mengambil tempat dalam setiap bagian kehidupan orang-orang Borneo ini. Kami doakan juga Tuhan supaya gereja-gerejamu di Borneo ini, di Sabah di Sarawak khususnya, akan berdiri, akan berakar di dalam firman Tuhan. Tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang sementara sifatnya, yang menghiburkan sifatnya, yang kedengaran manis, yang kedengaran benar tetapi tidak benar, bukan Injilmu. Tuhan, bangunkan gereja-gerejamu untuk berakar di dalam firman-Mu di sana, Tuhan. Oh, kami akan doakan juga Bapa, supaya akan lebih ramai, pastor-pastor akan bangkit, pemimpin-pemimpin akan bangkit, baik dari pendalaman kepada kota-kota yang ada di Sabah Sarawak. Tuhan, akan bangkit gembala-gembala, pemimpin-pemimpin gereja untuk memimpin umat-Mu di sana. Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi pemimpin utama kepada pemimpin-pemimpin dan para pastor-pastor di sana.
Biarlah mereka dapat melihat dan memandang Engkau. Biarlah mereka bersandar kepada Engkau yang sebagai tiang api di waktu malam dan tiang awan di waktu siang hari, Tuhan. Supaya mereka tidak akan keluar daripada persekutuan dengan Engkau sebagai gembala-gembala, sebagai pastor-pastor yang memimpin dan dipercayakan untuk menggembala jemaatnya. Tuhan, biarlah mereka mendapat firman yang datang daripada Engkau untuk diajar kepada jemaatnya, Tuhan. Biarlah mereka turut dipimpin oleh Engkau yang adalah Gembala Agung buat kami. Tuhan, kami mendoakan juga untuk pertumbuhan dan pembangunan yang perlu ada, yang perlu dibangunkan di sana, supaya setiap rakyat Sabah Sarawak juga menikmati kemakmuran di negara ini. Tuhan, Engkau melihat bagaimana keadaan kami di sana. Tuhan, kami ingin juga menikmati kemakmuran di negara ini. Bangkitkan Tuhan, pulihkan ekonomi kami, supaya rakyat kami sama-sama akan menikmati pembangunan yang sama-sama dialami seperti di Semenanjung ini. Di hadapan-Mu tidak ada orang yang berbeda daripada satu sama yang lain. Kami sama saja, manusia namanya yang Engkau ciptakan. Kami juga rindu mengalami kemakmuran seperti saudara-saudari kami yang ada di Semenanjung ini. Tuhan, turun berkat-Mu atas Sabah dan Sarawak. Turun berkat ekonomi-Mu di Sabah dan di Sarawak. Turun berkat sukacita, damai sejahtera di Sabah dan di Sarawak. Bahkan turunkan berkat pengampunan di Sabah dan di Sarawak untuk mengampuni keadaan yang tidak benar terjadi di sana selama ini. Supaya kami hanya hidup sesuai dengan firman-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami doakan juga untuk pendidikan, kesehatan, baik yang diusahakan oleh badan-badan kerajaan dan pihak-pihak tertentu seperti NGO. Tuhan, berkati usaha mereka di dalam membangun rakyat Sabah dan Sarawak ini. Beri hikmat buat mereka bagaimana mereka dapat menjangkau orang-orang tempatan di sana, Tuhan. Kami mengakui kami degil. Kami orang Sabah, orang Sarawak degil. Tapi bukan berarti kami tidak dapat memahami apa yang baik daripada yang jahat. Oleh karena itu, Tuhan, biarlah melalui usaha untuk mendidik, usaha untuk membantu rakyat kami di Sabah Sarawak, Tuhan berkati semuanya, pakai semuanya untuk kebaikan kami di sana. Ini doa kami bagi negeri kami ini, tanah air kami ini. Begitu ramai orang-orang Sabah Sarawak yang bukan dengan senang hati untuk tinggalkan tanah airnya, kampungnya, keluarganya untuk bekerja di Semenanjung ini. Tetapi Tuhan, kami tidak dapat kemana-mana kalau kami yang tinggal di sana tidak ada ekonomi yang semakin baik, semakin dipulihkan. Oleh karena itu, Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu terjadi buat negeri ini. Berkati dengan memberi pekerjaan untuk rakyat kami, terutama untuk anak-anak muda kami. Tolong berkati. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, anak Tuhan katakan. Terima kasih Tuhan. Sesuatu yang besar dan Injil Kerajaan akan diberitakan bagi seluruh bangsa, menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa. Barulah tiba ke surga. Dari setiap doa kami percaya Tuhan, sesuatu yang belum pernah dilihat, sesuatu yang besar pasti terjadi atas kami. Kami Malaysia ini, kami mau tetap bersatu dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujian, hormat, kuasa
semua malam ini teman-teman jemaat di sekitar ya, terima kasih semuanya. Dan bagaimana yang sudah kita ketahui malam ini adalah pelancaran 40 hari puasa dan doa. Nah, sebelum saya menutup di dalam doa, saya ada satu cerita ya, karena tema kita pada hari itu adalah dikatakan agency of the times. Masa itu sangat berharga bagi kita ya. Dan saya bercerita seperti ini. Tahun 2000 ya. Benar-benar tangkap saya punya cerita. Tahun 2000 waktu saya di sekolah. Waktu saya sebagai student dan presiden pada masa itu untuk student, saya adalah di situ dan saya terdesak dengan kawan-kawan banyak besi di dalam sekolah. Dan akhirnya bunyi telepon sebelah petang. Saya menjawab, Pastor Peter, tolong datang ke hospital. Mereka orang yang sakit ini sangat memerlukan kamu karena dia tahu kamu. Ya, sebelum itu saya melayani di pertanian ini. Dan akhirnya saya memiliki satu alasan yang sangat baik. Ya, saya katakan, bolehkah saya datang esok? Ya. Malam itu sekitar dalam jam 7, seperti itu malam dalam pukul 8. Dan di dalam pemikiran saya itu saya harus membuat saya punya assignment. Karena saya akan belajar sampai ke sebelah pagi. Ya, itu saya punya rutinitas. Ya. Dan malam itulah saya punya masa. Dan akhirnya oke. Dan setelah itu apa yang berlaku? Telepon sebelah pagi. Saya awal bangun karena saya tidak tidur. Ya, saya bangun pukul 4, pukul 5, dan pukul 7 saya mendapat berita yang orang itu yang call saya itu meninggal dunia. Saudara, saya ceritakan itu kepada Pastor Nick dengan Michelle tadi waktu kami minum ya cerita. Saya katakan bahwa ini perkara yang mengganggu saya sampai pada hari ini. Dan saya menyesal seumur hidup. Kenapa? Karena saya tidak menggunakan peluang yang ada. Di dalam Efesus bab yang kelima ayat yang ke-6 kalau tidak silap saya. Ya. Dia katakan di dalam ayat 16, Efesus 5:16, gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu karena masa ini adalah masa yang jahat. Dalam terjemahan Indonesia dia katakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, kita di penghari akhir, di hujung hidup kita, akhir hidup kita. Kalau kamu setuju dengan saya, katakan amin. Ya. Orang sana di akhir hidupnya, dan kita yang melayani sebagai hamba Tuhan sedang di akhir hidup kita. Dan akhirnya bertemu desakan masa yang sangat terdesak di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya begini, saya katakan, dalam kita menjalani 40 hari puasa dan doa, mari kita melihat menggunakan masa yang terbaik. Karena apa? Tuhan sudah memberi strategi masa kepada kita. Kita yang punya masa. Itu strategi kita. Kalau orang call kita, ya cepat-cepat. Jangan beralasan. Pada hari ini saya katakan kepada saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih,
begini, setiap kali ada message perjumpaan, saya akan terus pergi, saya tidak merelakan masa. Karena apa? Saya memiliki satu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Dengan kata lain, saudara-saudara, dalam kita menjalani kehidupan kita untuk terus terlibat di dalam doa 40 hari puasa ini, mari, saya percaya orang di sana terdesak. Kita juga memiliki keadaan yang sama. Dan mari kita menggunakan strategi tersebut. Masa kita itu, siapapun orang-orang di persekitaran kita, kawan-kawan kita yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gunakan masa itu. Minum kopi lah, kita fellowship lah, kita bersukankah, di mana kita berada, gunakan waktu kita. Itu sangat berarti. Itu strategi kita. Ya, itu sebabnya saudara, mari kita sebagai anak Tuhan, kita tahu strategi iblis kepada kita untuk tidak menggunakan masa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Justru itu firman Tuhan mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita diam sebentar. Kita diam tanpa musik. Mari kita merenungkan kehidupan kita. Kita di penghujungnya. Namun kita bersyukur karena Tuhan memberi masa yang terbaik di dalam kehidupan kita untuk kita menggunakan memenangkan jiwa-jiwa kepada Kristus. Bapa, ini kami, anak-anakmu. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami sangat bersyukur karena Engkau adalah Allah yang sama, yang tidak pernah berubah kemarin, hari ini, sampai selamanya. Kami bersyukur karena Engkau mendengar teriakan kami, Engkau mendengar doa kami, Engkau melihat keinginan kami. Firman-Mu sentiasa memperingatkan kami di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi, semuanya telanjang di hadapan-Nya. Tuhan, apapun hal-hal yang Tuhan sudah letakkan di dalam hati kami, yang untuk kami lakukan untuk Tuhan, mari Tuhan, Engkau memberi kami masa yang sama. Dan biarlah kami dengan penuh hikmat menggunakan masa yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Dimanapun kami berada, hamba percaya Engkau terus pakai kami dengan luar biasa. Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, bahkan yang mengikut online pada malam hari ini Tuhan, yang mendengar, kami percaya iman timbul daripada pendengaran. Tuhan, kami berdoa Engkau terus memberkati setiap kami, dan kami mengambil peluang ini untuk terus berdoa kepada kawan-kawan kami, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bahkan kepada negara kami. Biarlah kami benar-benar melihat bagaimana Tuhan bekerja sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dalam kami menjalani doa dan puasa selama 40 hari, sejujurnya kami tidak mampu. Namun kami memiliki kekuatan yang datang daripada kuasa Roh Kudus yang mampukan kami untuk melakukannya, bukan dengan kekuatan kami, kata firman, tetapi dengan Roh Allah. Pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih karena mendengar, dan Engkau ada bersama dengan kami daripada permulaan sampai berakhirnya. Engkau berkati gereja ini, berkati hamba-Mu yang melayani di tempat ini, bahkan Engkau berkati pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, anggota jemaat, bahkan anak-anak Tuhan, bahkan fellowship pastor yang ada di Pinang ini Tuhan. Kau terus berkati mereka, agar mereka terus melihat kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Engkaulah yang kami layani. Terima kasih Bapa di surga, dan kami percaya Tuhan Engkau mau berkati mereka lebih daripada apa yang sudah mereka lakukan. Haleluya Tuhan. Kami akan keluar daripada tempat
tempat ini. Damai sejahtera-Mu menguasai hati dan pikiran kami, dan kami tenang di dalam hadirat Tuhan dimanapun kami berada. Kami terus menjadi berkat kepada ramai. Haleluya Tuhan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam dan di atas nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur atas semua. Mari kita katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya semua diberkati malam hari ini, amin. Bolehkah kasih salam kiri dan kanan, siap-siap untuk melihat terobosan. Haleluya. Bolehkah kita bangkit berdiri dan dengan demikian sambil bersalam-salam kiri dan kanan, kita akan pulang, ya, berfellowship satu dengan yang lain. Ada yang belum makan? Ya. Ya, dalam Yesus kita bersaudara. Bolehkah sambil kita bertepuk tangan bersama-sama yang mungkin belum kenal pastor-pastor? Ya, mari kita bersalaman-salaman. Ya, sambil bersama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya. Minta maaf, di belakang sana saya buka ada tadi ada buku dijual dengan harga RM2. Nah, RM2. Jadi pergi beli di sana ataupun gereja kamu dan beli berkumpul pergi ke sana di belakang saya. Bukan RM2. Iya. Bagi saudara yang tadi mau download tidak cukup kuotanya atau datanya, boleh langsung beli bukunya. Lebih dari RM2 juga untuk memberkati, amin. Iya, apalagi yang banyak overtime-nya. Haleluya. Dan kita boleh alurkan tepuk tangan untuk POC malam hari ini. Iya, ternyata ada kabar baik Bapak Ibu. Ada makan. Ada makan yang dilayani oleh hamba-hamba Tuhan. Dan tidak cukup. Oh ya, pastor saja. Maaf semua kami. Kalau ada yang butuh transportasi boleh diantar dengan ya. Dan paling penting yaitu semua pastor-pastor
Tadi sudah dibeli ya.
Oke, gitu pun boleh ya, deh. Berapa banyak, deh?